Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bighadabtillah wa rahmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang saya hormati, kita ketemu lagi di malam ini ya. Kita akan melanjutkan tafsir Yasin karya Syekh Hamamizat ya. Kita akan baca di ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri. Wa mimma la ya'lamun, maupun apa yang tidak mereka ketahui. Ayat ini dimulai dengan pujian kepada Allah. Subhanallah, subhanahu suci sapa alladzi dzat khalaqa kang wis nitahake sapa alladzi al azwaja ing pira-pira pasangan, kullaha ya sakabehane azwaj, mimma saking barang tumpi tukang nukulake apa al ardu bumi, wa min anfusihim lan saking awak dhewe ne wong akeh, wa mimma lan setengah saking barang la ya'lamuna kang padha ora ngerti sapa wong akeh. Cara jawane itu di ayat 36. Al-muradu minal azwaj, yang dimaksud dengan azwaj, kata azwaj di ayat ini adalah al-asnaf, kelompok-kelompok. Wa mimma tumbitul ardu, dan yang dimaksud ma tumbitul ard adalah al-athmaru wal hububat, buah-buahan dan biji-bijian. Wa min anfusihim, yang dimaksud lafal anfusihim adalah az-dzukuru wal inath, laki-laki dan perempuan. Wa mimma la ya'lamun, yang dimaksud mimma la ya'lamun adalah dawabul barri wal bahri, hewan darat dan hewan laut. Titik. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain, al-muradu tai sing dikarepke yang dimaksud mimma dari mimma la ya'lamun, dari kata mimma la ya'lamun adalah ma khalaqallahu ta'ala fis sama, segala ciptaan Allah yang ada di langit, wal ardi dan di bumi, wal jibali dan di gunung, wal bihari dan di laut. Jadi tidak semua ciptaan Allah itu mampu kita jangkau. Semua yang diciptakan Allah itu sama-sama makhluk, tapi tidak semua bisa kita jangkau. Itu apa? Karena keterbatasan kita semua. Keterbatasan ilmu, keterbatasan pengetahuan, dan lain-lain. Wa dzukira fi tafsirin akhar, dan disebutkan dalam kitab tafsir yang lain, li Syekh Al-Wahidi, tafsir kitab tafsir karangan Al-Wahidi, Syekh Al-Wahidi. Isinya begini: Innallaha ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala iku khalaqa alfa nau'in minal hayawan, sesungguhnya Allah itu telah menciptakan 1000 jenis hewan. Wasitami'atin minal alfi fil bahri,
wa arba'ami'atin fil barri. Dari 1000 jenis hewan itu 600 ada di laut, hewan laut, biota laut, ada di ekosistemnya, habitatnya di lautan. Wa arba'ami'atin dan 400 fil barri di darat. Jenis hewan yang diciptakan Allah di daratan itu lebih sedikit dibanding yang ada di lautan. Wala tusbihu suwaru ba'diha al-ba'd. Di antara 1000 makhluk, 1000 hewan itu yang 600 ada di laut, yang 400 ada di darat, itu tidak serupa. Tidak ada yang persis mirip gitu. Wala lughatan dia al-ba'd, dan bahasa mereka pun berbeda-beda. Misalnya kita ambil spesies aves, jenis burung ya. Cara berkicaunya atau bahasanya berbeda-beda. Podo emprite pun nanti beda, podo dilange beda. Misalnya nadanya, panjang pendeknya dan seterusnya. Masya Allah ya. Bahasanya berbeda, cucuknya bermacam-macam. Makanannya ada yang herbivora, ada yang karnivora. Kama qala Allah Ta'ala fi suratir Rum, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Perbedaan bahasa dan warna kulitmu adalah sebagai tanda kekuasaan bagi orang-orang yang tahu. Khalaqallahu ta'ala al-khalqa zawjan la fardan. Secara umum Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Fardan ora jumlu ya, tidak jumlu, semuanya berpasangan. Makhluk Allah itu berpasangan. Khalaqas samaa zaujan ma'al ardi. Allah menciptakan langit berpasangan dengan bumi. Khalaqal jannah zaujan ma'an nar. Allah menciptakan surga berpasangan dengan neraka. Wa khalaqas syamsa zaujan ma'al qamar. Allah menciptakan matahari berpasangan dengan bulan. Wa khalaqad dunya zawjan ma'al akhir. Allah menciptakan dunia berpasangan dengan akhirat. Wa khalaqal lail zawjan ma'an nahar. Kemudian malam berpasangan dengan siang. Wa khalaqal lima zawjan ma'al amal. Dan Allah menciptakan ilmu berpasangan dengan amal. Jadi pasangan ilmu itu bukan bodoh, bukan. Tapi ilmu itu pasangannya amal. Oke. Wa khalaqal insana zaujan rijalan wa nisaa. Allah menciptakan manusia berpasangan pula laki dan perempuan, pasangan, mitra. Wa khalaqash shita'a zawjan lis-saif. Kemudian Allah menciptakan dua musim ya, berpasangan ketika ada musim semi, musim gugur gitu ya. Ada, kalau kita di Khatul Istiwa, di kawasan Khatul Istiwa mengenal dua musim juga. Ada kemarau, ada penghujan. Belahan dunia yang lain ada 3 musim. Musim semi yang kita kaji kemarin, bagaimana persamaan musim semi dengan hari kebangkitan. Ada musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Itu. Kemudian fakhaliqu hadhil asya.
pencipta dari segala hal yang kita sebutkan al-madhkurah iku munazzahun, bersih, aniz zaujati, dari pasangan, wal waladi wasyariki, anak dan sekutu. Pencipta dari segala sesuatu yang berpasang-pasangan tadi mempunyai sifat ahad, mempunyai sifat fardus somadid. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang menyerupai Allah baik di langit maupun di bumi. Wa dzukira, dan disebutkan pula fi tafsirin akhar, di dalam tafsir kitab tafsir yang lain. Al muradu mimma la ya'lamun, yang dimaksud kata mimma la ya'lamun, suatu yang tidak mereka ketahui adalah annallaha khalaqa wa ra'ajaba liqafid, bahwa Allah telah menciptakan di balik gunung Qaf, bukit Qaf ini merupakan fenomena yang ada, tapi tidak semua orang bisa menjangkaunya. Di antara yang bisa menjangkau adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kuntur dari Mi'raj. Nanti ada kisahnya. Qaf. Kalau dalam pembahasan Wikipedia itu dikatakan sebagai Qaf, itu memang ada konsep Qaf itu. Tapi di Wikipedia tulis itu adalah sebuah mitologi, sebuah mitologi alam, mitos, dongeng. Berarti kita sebagai umat Islam, tuntutan kita di antara iman itu adalah iman kepada yang gaib, iman kepada yang gaib. Nanti ada kisah panjang. Mudah-mudahan pemirsa tidak men-skip video ini ya, biar nanti tuntas pembahasan terkait dengan fenomena alam di luar alam kita ini. Dimensi ruang dan waktu yang lain yang bisa dijangkau oleh orang-orang khusus. Allah menciptakan di seberang, di balik gunung Qaf, sab'ina jabalan, 70 gunung. Mithla jabali Qaf, yang ukurannya itu sama dengan gunung Qaf. Wa wara al-jibali, di belakang gunung yang 70 tadi, ardun, ada kawasan, ada daerah, ada tanah, bumi, bayda'u, yang berwarna putih, kawasan yang putih, kal fiddati, seperti perak, kawasan yang putih. Barakatan kazujajati, mencorong atau apa ya, berpendar, mencorat atau mencorot, apa ya biasanya, kilap, seperti kaca, wa fi tilkal ardi, di kawasan tersebut, naun minal makhluqat, ada sejenis makhluk Allah, la ya'rifum ghairuhum, yang tidak dikenal oleh orang lain, minal makhluki, dari makhluk yang lain, wala ya'rifuna bani Adam, mereka tidak kenal bani Adam, wala ya'rifuhum banu Adam, demikian pula bani Adam, manusia itu kita pun tidak mengenal mereka. Itu alam di luar alam kita ini. Wa qala alaihi salatu wassalamu, Nabi Kanjeng Nabi ngendika, ra'aitu,
Aku melihat Lailatul Mi'raji pada malam Mi'raj. Wa ra'a Jabal Qafin, di belakang Gunung Qaf. Artinya Gunung Qaf ini sudah deskripsikan dan disampaikan keberadaannya kepada Kanjeng Nabi ya. Beliau bisa bercerita bahwa pada malam Mi'raj aku melihat di belakang Gunung Qaf itu ada Madinatan mamlu'atan min bani Adam. Ada kota yang penuh dengan manusia. Falamma ra'auni qalu. Jadi ketika ada kampung kawasan yang terang benderang, ada diceritakan pendaran cahaya itu biru membentuang gitu, merinding saya. Nabi matur pada malaikat Jibril kayak sangkait. Jibril itu apa? Ayo ke sana. Akhirnya Nabi diajak pinara di kawasan War'a Jabal Qaf, itu di belakang gunung Qaf ada manusia. Ketika mereka melihat Kanjeng Nabi, qalu, mereka berucap, alhamdulillahilladzi arana wajhak ya Muhammad. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah memperlihatkan kami kepada wajahmu wahai Muhammad. Bersyukur mereka. Fa'amanu, maka mereka beriman bi kepadaku. Melihat langsung iman. Berbeda dengan Antiokhia kemarin ya. Tidak hanya melihat, dia menyaksikan ayat mukjizat demonstrasi yang dilakukan oleh para utusan, tapi tetap imankan. Inilah dahsyat dan kuatnya hidayah. Mereka langsung iman kepadaku. Wa 'allamtuhum ahkama syariah. Aku ajari mereka hukum-hukum syariat. Ba'da dzalika, setelah pelajaran singkat terkait hukum-hukum Allah, berarti mereka ya ahlu taklif, mereka juga mempunyai kewajiban-kewajiban dari agama, diajari syariat oleh Nabi. Ba'da dzalika, setelah itu, sa'altu anhum, kami bertanya pada mereka, man antum, lur sedulur kowe iki sapa? Qalu, mereka jawab, ya Muhammad, wahai Muhammad, nahnu qaumun, kami adalah komunitas, min bani Israil, dari Bani Israel. Itu asal usulnya, kami adalah orang Bani Israel, umat Nabi Musa. Falamma mata Musa, ketika Nabi Musa wafat, rafa'al ikhtilafu baina bani Israil wa dhaharal fasad. Terjadilah perselisihan, konflik yang tak berkesudahan di antara Bani Israel. Wa dhaharal fasad, terjadi aksi-aksi anarkis, terjadi perusakan-perusakan pada fasilitas-fasilitas umum. Faqatalu fi sa'atin wahidatin 43 nabiyyan. Dalam satu kesempatan terjadi pembunuhan terhadap 43 nabi. Yang dibunuh orang biak-biak ini. Anbiya. 43 nabi dibantai. Nauzubillah. Wa ba'da qatlil anbiya, setelah terjadi pembunuhan kepada 43 nabi, zahara mi'ata rajulin 'abidin zahidin, muncullah 200 ahli ibadah, 200 orang yang zahidun, zuhud, wa amarun nas bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar, mereka menyerukan kebaikan dan mencegah manusia untuk berbuat kemungkaran. Mereka dakwah. Wa fi dzalikal yaumi, di hari itu,
qatalahum Banu Israil. Aksi pembunuhan terjadi lagi. Bani Israel membunuh 200 juru dakwah tadi. Fa dhahara bainahum fasadun azimun. Muncul kembali kerusakan yang besar. Wa nahnu kami, ya Muhammad, kami ini kharajna min bainihim, keluar dari kelompok yang konflik ini. Wajina ila sahil bahr, kami datangi pantai. Wa ta'awna Allah Ta'ala an yukhallisana min fasadin, dan kami semua berdoa dengan serius kepada Allah agar Allah membebaskan kami dari fitnah mereka, dari kerusakan yang dibawa dan dibuat oleh mereka. Fa bainama nahnu nad'u wa natadarra'u, ketika kami tengah khusyuk berdoa, zaharat, muncullah wah fenomena alam. Subbatun fil ardi, ada lubang di bumi. Fawaqa'na fiha, dan kami masuk ke dalam lubang tersebut. Wa kunna tahtal ardi, kami di bawah bumi, ditelan lubang. So, kami di bawah tanah itu thamaniyata asyara syahr, 18 bulan. Wa ba'da dzalik, setelah kami ada di perut bumi selama 18 bulan, kharajna ila hadzal makan, kami bisa keluar, dan keluar kami adalah di tempat ini. Tempat istimewa ya. Tempat yang ada di Wara Jabal Qaf, belakang Gunung Qaf. Wa kana lan ana sapa Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, qad wasana, dulu pernah berwasiat, berpesan kepada kami. Idza ra'a ahadukum wajha Muhammadin alaihissalam nabiyyu akhir zaman fasallimu alaihi minni. Sedulur-sedulurku, kowe sok nek petuk salah seorang dari kamu nanti petuk Muhammad, bisa melihat wajah Muhammad, artinya bertemu dengan Nabi Muhammad physically, secara fisik, dia adalah Nabi akhir zaman. Fasallimu alaihi, sampaikanlah salam kepadanya, minni, dariku, sampaikan salamku kepada Muhammad ya. Itu pesannya. Disampaikan salamnya ya. Sampaikan salam itu kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, alhamdulillahilladzi arana wajhaka, segala puji bagi Allah yang telah memberi kesempatan kami untuk melihat wajahmu Muhammad. Fa'allimna al-Qur'an, ajarilah kami Qur'an. Fa'allamahum, mangko mulangi ing kaum sapa an-nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulang al-Qur'ana was-salata was-shauma wa da'a salatil jumu'ati wasairil ahkam. Ajarkanlah baca Quran, tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara sholat Jumat, dan hukum-hukum ataupun prinsip-prinsip Islam yang lain. Tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu buyutahum, aku lihat rumah-rumah mereka bila babin, aku lihat rumah mereka tanpa pintu, belung-belungan maksudnya, tanpa pintu, semuanya terbuka. Wa sa'altu an sababi, aku bertanya, kenapa rumah kamu tidak ada pintunya? Faqalu, mereka jawab, nahnu la yakhafu ba'duna min ba'd, tidak ada yang kami khawatirkan di antara kami itu. Artinya aman, mereka hidupnya dalam keadaan salam, damai. Allahumma antas salam wa minkas salam, ilaika ya'udus salam.
hayyina rabbana bisalam adkhilnal jannata darussalam. Ini kondisi kampungnya adalah kampung Darussalam ya. Nahnu la nakhafu ba'duna min ba'd. Kami tidak takut, tidak khawatir akan terjadi pencurian karena kami saling percaya, saling menjaga. Itulah kesalingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tsumma qala alaihi salatu wassalam ra'aitu judura buyutihim mustawiyatun. Aku lihat tembok-tembok rumah mereka itu sama. Pasal Tuhan sababi kenapa sama, aku bertanya. Faqalu, mereka jawab, nahnu fil qalbi sawa. Kenapa tembok kami sama Muhammad? Karena hati kami sama. Sama-sama hamba Allah. Dan alhamdulillah sama-sama iman kepada Anda Muhammad. Tsumma qala alaihi salatu wassalam ra'aitu masajidahum ba'idatan min buyutihim. Aku saksikan masjid mereka itu jauh dari rumah mereka. Fasal tu'an sababih. Aku bertanya sebabnya apa? Faqalu inna thawaba man atal masjida min makanin ba'idin azyadu min thawabi man atahu min makan qaribin. Jawabnya orang yang pahala orang yang mendatangi masjid dari tempat jauh itu lebih banyak dibanding mendatangi masjid dari rumah yang dekat. Rumah kami jauh-jauh semua, kompak. Tsumma qala alaihi salatu wassalam ra'aitu maqabirahum 'inda abwabi buyutihim. Aku lihat juga fenomena di mana kuburan mereka itu ada di depan rumah-rumah mereka. Pasal tuan sababi, aku bertanya kenapa? Qalu hatta naral maqabir fala namilu wala nastaghilu bidunya. Biar kami tiap hari, tiap kesempatan itu bisa melihat kubur-kubur itu. Sehingga kami tidak ingin berbuat maksiat. Kami tidak ketungkul ngurus dunia ataupun sibuk dengan dunia. Wala nangsal mauta, dan tentu mengajari kami tidak melupakan kematian. Itu filosofi kenapa kuburan mereka ada di depan rumah mereka. Jawabannya seperti itu. Tsumma qala alaihi salatu wassalam ra'aituhum la yadhakuna. Wasaltu an sababi. Aku juga bertanya pada mereka. Aku lihat mereka itu tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Ora ono guyon, ora ono banyolan. Tidak ada cekakaan. Wasaltu an sababi. Aku bertanya, kenapa Anda dan saya tidak mendengar ada orang yang tertawa, terbahak-bahak, bahkan termehek-mehek. Tidak ada. Kenapa itu? Faqalu, mereka jawab, inna dhahika yusawwidul qalba. Tertawa keras, tertawa terbahak-bahak adalah bisa menghitamkan atau menggelapkan hati. Lidzalika la nadhak. Oleh karena itu, maka Muhammad, kami tidak biasa tertawa terbahak-bahak itu. Tsumma qala alaihi salatu wassalam sa'altu anhum. Aku bertanya kepada mereka, hal takununa mardha? Apakah kalian itu pernah sakit? Qalu, mereka jawab, al mardu kafaratuz dzunubi. Sakit itu adalah pelebur penebus dosa. Fanahnu lana lubu. Padahal kami itu tidak pernah berbuat dosa. Masya Allah. Artinya apa? Mereka tidak pernah sakit. Tsumma qala alaihi salatu wassalam wa sa'altu anhum hal tazra'un. Aku bertanya pada mereka, apakah kalian juga bercocok tanam? Kalian bertani? Qalu na'am, iya Muhammad, kami bertani biasa.
Nazra'u, kami bertani proses matun, mandur. Setelah kami tanam, wa nusallimu ilallah ila waqtil hasad. Kami serahkan semua pada Allah setelah kami berikhtiar nanam, berikhtiar mengairi. Aku serahkan semua pada Allah sampai waktu panen. Itu serah diurus, pura pedak di nong alas. Ini mereka takut, namanya dibiji sebagai istighal di dunia, istighal bil mazra'ah, tunggul neng alas. Tentu ini mengandung pelajaran, berarti di sana tidak ada amawan ya. Di alam itu tidak ono gulma, ono suka-suka, tidak ada hama yang bisa menyerang tanaman, sehingga tidak ada pestisida. Mandur serah ke Gusti Allah, panen. Fa idza kana waqtul hasad, jika datang waktu panen, fa nadhhabu bil ittifaqi, kami bersama-sama berangkat ke ladang. Wa najma'u fi makanin wahidin, kami berkumpul di satu tempat. Wa na'ti minhu qadra ma nahtaju ilaihi, dan kami memanen sekedar yang kami perlukan. Ma nahtaju ilaihi, tidak semuanya dipanen, tidak semuanya bawa pulang. Wa nukhallil baqi hunak, sisanya kami biarkan di ladang di sawah. Masya Allah, itu sistem pertanian yang luar biasa. Jadi apa artinya? Mereka sudah mampu mengukur kebutuhan, ya, mengukur kebutuhan dalam satu musim cukup. Dah, yang lain tinggal aja. Repot omahe ora amat gitu kan. Sing arek tuku sapa wong ora dodol panganan akeh. Itu saking makmure seperti itu ya. Tsumma qala alaihi salatu wassalam, hal fikum an'amun, apa kalian punya ternak? Qalu na'am, iya Nabi, kami punya ternak. An'amuna fis sahra, ternak kami tidak di kandang, kata Nabi. Ternak kami semuanya ada di ora-ora, ada di padang rumput. Sedaya ternak niku kula liarke. Famata lazimna na'ti minha qadra ma nahtaju. Ketika kami butuh, kami datanglah ke ladang, kami datanglah ke padang rumput, kami ambil yang kami perlukan, sisanya kami lepaskan di padang rumput itu. Tidak ada jual beli hewan, tidak ada. Siapa yang beli, cukup semua melimpah. Masya Allah, gambaran masyarakat yang luar biasa ya. Merasa pilihan bupati barang ya, setelah makmur gitu kan. Dan lurah ya ora. Semua kompak satu hati untuk taat. Masya Allah. Tsumma qala alaihi salatu wassalam, ra'aitu wujuhahum musfarratan. Aku lihat wajah-wajah mereka itu pucat. Bahasa letterleknya ya kuning gitu, kuning. Pucat. Fakultu lahum, aku tanya pada mereka, saya konfirmasi kepada mereka. Takunu marda, lam takunu marda, fadima asfarat hukum. Kalian tidak pernah sakit, tapi kenapa wajahmu kok pucat? Wajah kalian kok pucat-pucat itu kenapa? Kalau mereka jawab, hada min khawfil maut, Nabi Muhammad, ini adalah pertanda bahwa kami semua itu takut akan mati. Bukan matinya yang mereka takut ketika mati apakah akan husnul khotimah
setelah mati apakah mendapatkan nikmat kubur. Itu yang mereka khawatirkan. Masya Allah. Membawa pada kondisi tubuh mereka pucat pasi karena takut datangnya mati, belum siap. Padahal mereka mengaku tidak pernah berbuat dosa. Tadi ya. Tsumma qala alaihi salatu wassalam wa sa'altuhum, aku bertanya kepada mereka, hal yaktsuru fikumul mautu, apakah banyak terjadi kasus kematian kama yaktsuru fina, sebagaimana itu terjadi di dunia kami. Qalu, mereka jawab, na'am, iya Muhammad, fi kulli sanatin janazatun, setiap setahun ada satu jenazah. Setahun mau mati pisan. Artinya angka harapan hidupnya luar biasa tinggi sana ya. Itu karena apa? Senang, nyaman, dan bahagia, membahagiakan. Itu sebuah komunitas gaib yang ada di belakang bukit atau gunung Qaf. Fa fi alamil ghaibi, maka iku tetep ana ing alam gaib. Aulail qaumi, yang mengkono-kono kaum fi alamil ghaib katsirun utai akeh, orang-orang atau kaum komunitas-komunitas di alam gaib itu banyak. La ya'rifuhum ahadun, tidak setiap orang mengetahui, tidak diketahui oleh seorang pun. La ya'rifu, orang ngerti, hum ing al qaum fi alamil ghaib, sapa ahadun wong siji tidak tahu seorang pun siwallah ta'ala, sakliyane Allah ta'ala. Wa fi tafsir Syekh, dalam tafsir Syekh, inna fi alamil ghaibi, sesungguhnya di alam ghaib, samaan, apa isime inna ya, di belakang. Khobarnya dikedepankan karena khobar Jerman itu. Apa samaan? Inna fi alamil ghaibi, sak temene iku tetep ana ing alam ghaib. Apa samaan, ana langit, wa ardhon ana bumi, wa jibalan ana gunung, wa biharon ana segara, wa arsyan ana ars, wa kursiyan ana kursi, syamsan ana srengenge, qamaran ana bulan, wa nujuman ana lintang gemintang. Gitu. Wa hadzal alami, utai ikilah alam, inta alamil ghaibi, alam ini, alam kita ini, inta alamil ghaibi, ketika dinilai dari alam ghaib, iku kal qatrati, seperti setetes minal bahri, dari air laut. Kan orang-orang umum itu setetes air laut dibandingkan dengan alam ghaib. Kama ruwiya, kaya ini keterangan, anna wahidan, temene wong siji ku mati. Wa sallallahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi mensalatkan ala janazatihi, yang atas jenazah wong sing mati. Wa dabalan ngeterke sapa kanjeng Nabi bi janazati, kelawan jenazah wong mati ku mau, ila qabrihi wa dufina, maring kubur wa tulan den kubur sapa jenazah. Faraja, mongko mulih undur sapa kanjeng Nabi ila baiti, maring daleme kanjeng Nabi. Faqamat, mengko jumeneng sapa Aisyah radhiyallahu anha, wa masad, lan biadiha
amamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masat lan nyenggol biatia kelawan tangane Aisyah apa amamatun Nabi serupane Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam wa qalat Aisyah matur ya ajaban aneh banget niki Kanjeng Nabi banget teles imamatuka imamatuka wa thawbuka minal matar ya Rasulullah sorban dan bajumu ini apakah basah karena hujan? Hujan apa? Wa fi dzalikal yaumi di hari itu laisa fi matar tidak ada hujan sama sekali yang turun. Fa alima mangko dadi pirsa sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Aisyah satune Aisyah radhiyallahu anha iku ra'at matara alamil ghaib. Bahwa Aisyah itu ngerti hujan yang terjadi di alam ghaib. Faqala alaihi salatu wassalam al yauma hari ini bima ghattaiti raksaki. Aisyah hari ini kamu pakai udeng apa? Pakai udeng apa? Qalat matur Aisyah ghattaitu raksi biridai. Ya Rasul ngapunten saya pakai udeng dari kain jenengan. Maka alaihi salatu wassalam kemudian Kanjeng Nabi dawuh ya Aisyah wahai Aisyah ya Aisyah dalikar ridau utawi mengkono kain iku qad rafa'an basara kal hijab benar-benar telah membuka pandangan matamu. Hijab dibuka oleh Allah lantaran engkau pakai udeng kainku itu. Artinya apa? Basair dari mata batin Aisyah itu dibuka oleh Allah gegara make udenge Kanjeng Nabi, make kainnya Kanjeng Nabi. Nah, karena dibuka mata batin Aisyah itu dibuka fara'aiti matara alamil ghaibi maka engkau bisa melihat dan merasakan bukan hanya merasakan hujan yang terjadi di alam ghaib. Intaha titik. Wa qala alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi ngendika ya Aisyah wahai Aisyah wa fi alamil ghaibi tak terangke Aisyah tak tambahi keterangan ya Aisyah. Fi alamil ghaibi lan iku tetep ing dalem ngalam ghaib matarun utawi ana udan wa ghamamatun ana mendung wa syamsun ada matahari wa qamarun ada bulan la yaroha ora iso ningali tidak bisa melihat fenomena alam ghaib itu illal auliya'u kejaba para wali wassalihuna lan wong soleh kabeh. Itu jadi Nabi memberikan penjelasan pada Aisyah bahwa fenomena alam ghaib itu komplit dan itu lebih besar, lebih luas dibanding alam kita ini. Alam kita digambarkan setetes dari air laut. Di sana ada hujan, ada gunung, ada mendung, ada gluduk, ada apa fenomena yang ada di alam kita. Dan yang bisa menembus alam itu hanyalah orang-orang yang dekat kepada Allah, para wali Allah dan orang-orang soleh. Masya Allah. Kemudian kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan karomah dari para wali dan soleh. Saja syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu ta'ala wa mimma la ya'lamun. Ngendikan Allah wa mimma la ya'lamun adalah isyaratun dadi isyarat tondo ila hadil madhkurati maring ikulah informasi kabar dilengkapi hadis Nabi yang panjang yang telah kita sebutkan. Dan bermanfaat dan membawa dan menambah keimanan kita kepada Allah
dan kepada yang gaib, karena itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.